ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pas banget 12 Rabiul Awal ya Bu ya. Kalau zaman dulu kan ada 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad lahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun fil. Yang muda-muda kagak nyambung. Kenapa? Bukan zamannya. Berarti sama saya umurnya ya. Kelihatan tuanya. Iya Bu, Masya Allah, Barakallah. Kita hadir di pas hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah ini junjungan kita, Nabi yang sangat luar biasa, yang akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Nabi yang lain tidak. Bersyukur banget kita ini masuk kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu, Masya Allah, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya adalah contoh tauladan yang baik buat kita semuanya. Di Maulid Nabi ini saya mengingatkan saja, awal mula kenapa diadakan Maulid Nabi. Memang banyak perbedaan pendapat, tapi saya ambil satu ya Bu ya. Itu adalah ketika adanya perang salib kedua zaman Salahuddin Al-Ayyubi. 9 kali perang salib Bu. Tentunya kalau perang salib itu adalah umat Islam dengan kaum salibis ya. 9 kali perang dan 7 kali umat Islam menang. Salahuddin Al-Ayyubi melihat bagaimana sepak terjangnya, perjuangannya para sahabat. Ada lelah, namanya berulang Bu, sampai 9 periode. Ada kelelahan yang amat sangat, disitulah kalah. Salahuddin berpikir bagaimana caranya supaya umat Islam bersemangat kembali dan memenangkan perang ini. Maka diadakanlah ya Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peringatan Maulid. Kalau Maulid kan kelahiran, peringatan Maulid ya Bu ya. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi tadi mengadakan lomba-lomba bikin syair. Ya, syair-syair kepada Rasulullah yang tadi pakai apa ini namanya, hadroh ya Bu ya. Kalau kita lihat marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini. Kita merasakan Rasulullah itu hadir, makanya marhaban, selamat datang ya nurul aini. Apa nurul aini? Cahaya mata. Ini pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru mada'an lillahi da. Saya itu bayangin sedang berada di kota Madinah ya. Itu ketika Rasulullah SAW masuk kota Madinah, sahabat semuanya berdiri untuk menyambut Rasulullah SAW hadir. Makanya tadi tolak pakai tadi itu kan keren banget ya Bu ya. Saya tuh bayangin ya Allah, Rasulullah muncul dari sebelah sana itu tadi. Allahu Akbar. Semoga ya Bu. Amin. Ya. Jadi itu memang salah satunya ya. Syair-syair yang ketika Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan Maulid Nabi, diadakanlah sayembara, lomba-lomba bikin syair, dan yang menang itu adalah kitab Al-Barjanji. Ini yang menang Bu, Al-Barjanji. Ini nama orangnya Al-Barjanji. Ya, kita mah apa namanya ini mah? Rawi. Ya, orangnya itu namanya Al-Barjanji, dan itu menang.
Ya, adapun yang kita baca itu kisahnya. Dulu ya dikasih saya yang ada artinya. Ya, ada Al-Barjanji yang arti. Ya, pinjemin. Ya, ntar saya cari. Jadi itu ada artinya, yang kita baca itu adalah kisah Rasulullah. Ya, yang mana kalau kita lihat itu, kalau di Raihan itu kan lagunya ketika Rasulullah lahir terbukalah gitu ya. Dari ketika Siti Aminah hamil, ya Bu, itu ada cahaya dari perutnya itu, ya. Di situ kelihatan bagaimana busrah, kelihatan bagaimana negara-negara tetangga. Bagaimana juga ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Tadinya Halimatus Sa'diyah itu nggak mau Rasul, Bu. Kenapa? Gak ada lagi yang kaya, tinggal satu-satunya, dan ibunya janda, nggak punya uang. Akhirnya ayolah Pak, kita ambil daripada kita nggak ada sama sekali. Tapi luar biasa ketika sudah diambil oleh Halimatus Sa'diyah, Bu, keledainya yang tadinya kurus kering jadi gemuk, yang tadinya kambing-kambing yang nggak ada susunya kering, Ibu ya, terus kering, itu semuanya gemuk-gemuk dan bisa mengeluarkan susu, ya, kambing itu. Dan saat itu ketika masuk ke pedalaman, ya, ke perkampungannya, itu langsung subur kampungnya itu, Bu. Tadinya kering, Bu. Masya Allah. Itu salah satu keberkahan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi Halimatus Sa'diyah itu merasakan berkah banget loh ngambil Rasulullah. Saya lanjutkan tadi, Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan lomba bikin syair, dan ini yang menang. Ya, kitab Al-Barjanji yang menang. Ya, jadi kitab-kitab ini memberikan semangat kepada para sahabat semuanya. Ini loh perjuangan Rasulullah dari perang Badar masuk ke perang Uhud sampai ada Khaybar. Ya Bu ya, ada perang Mu'tah dan lain sebagainya. Diingatkan para sahabat yang sedang lemes agar bersemangat kembali, ya, untuk menghadapi perang salib dengan salibis tadi. Alhamdulillah, dari peringatan Maulid inilah Bu semangat kembali sampai akhirnya menang 7 kali menang. Ya. Perangnya 9 kali, 7 kali menang. Masya Allah, ini keberkahannya, ya. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini, ya, untuk membuat Maulid Nabi ini supaya mereka bersemangat. Dan kita di mana-mana Maulid, ya Bu, kalau bisa setelah Maulid ada yang kita bawa nilai itu, ada yang berubah dari diri kita, ya. Karena Rasulullah SAW ketika diutus oleh Allah, ya, di dalam surat 33 ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu diutus oleh Allah itu untuk contoh, sebagai contoh tauladan yang baik buat kita semuanya. Dari sikapnya, dari perilakunya, dari akhlaknya, dari hablum minallahnya, dari hablum minannasnya, semuanya. Kita semuanya pengen lah masuk surga ketemu Rasulullah, ya Bu. Nah, kita semuanya pengen lah jadi golongan ahli sunnah wal jamaah, ya enggak? Kita semuanya bisa ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Mengikuti sunnah Rasulullah dan para jamaah. Ya. Dan sunnah itu bukan hanya cuman baca Quran atau sholat aja, tidak. Sunnah Rasulullah itu bagaimana kita mengikuti akhlak Rasulullah, itu juga sunnah Rasul. Bagaimana kita mengikuti pola tata cara makan Rasulullah, itu juga sunnah. Ya, saya kemarin sudah bercerita bahwa salah satu mukjizat Rasulullah bukan hanya Al-Quran, bukan hanya membelah bulan, tapi salah satu mukjizat Rasulullah itu adalah akhlakul karimah. Ini, ya Bu, jadi salah satunya adalah akhlak yang mulia. Makanya Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, akhlak ini bukan spontan, bukan buat-buat. Misalkan di depan orang kalem, halus bahasanya misal. Tadi di belakang enggak, bukan. Akhlak itu spontan. Mau banyak orang, mau tidak ada orang, kita melakukan itu. Ya Bu. Salah satu akhlak Rasulullah yang dicontohkan kepada kita semua adalah la yasrobanna ahadu minkum qa'iman. Janganlah engkau minum sambil berdiri. Ini di hadis Riyadus Shalihin ya. Saya ngambilnya dulu itu. Ya. La yasrobanna ahadu minkum qa'iman. Janganlah engkau minum sambil berdiri. Dilanjutkan oleh hadis tadi, ketika engkau minum berdiri maka muntahkan. Saya nanya sama ibu-ibu, kita masih minum berdiri? Masih. Glek 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 glek. Masih. Rasul itu cara minumnya Bu begini. Kita kan enak ya kalau seger, botol gede atau gelas gede. Glek glek glek. Glek 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 glek. Iya enggak? Sampai napas. Ini tidak sunnah. Minum ibu tidak berpahala. Hanya minum loh, sepele loh sepertinya. Tapi ketika kita sunnah Nabi yang dipakai, minum dulu, saya minum. Napas dulu di luar. Jangan di situ tapi glek 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 glek. Masya Allah. Minumnya itu begitu Bu. Minum lagi. Kalau misalkan 3 kali belum puas ya minum lagi aja. Kata Rasul 3 kali enggak juga. Artinya itu disuruh minum, dilepas dulu supaya kita napasnya di luar, bukan di tempat minum kita. Karena di tempat minum kita itu ada air. Air itu kalau ilmu kimianya H2O. Napas kita itu kalau kimianya apa? CO2. Kalau air H2O kecampur dengan CO2, itu akan ada H2CO4. Ini racun. Zat asam yang membuat tubuh kita nanti ya sakit. Lah ibu-ibu nyuapin anak-anaknya, ya panas-panas pakai air, ayo sudah. Berarti ibu itu ngeracun anaknya. Dikipas Bu boleh, karena kipas angin tidak CO2. Yang nggak boleh itu karena tadi ada CO2 yang dihembuskan ke makanan yang berair, yang di situ ada H2O. Masya Allah. Ya, zaman dulu mana ngerti Rasulullah begitu. Tapi itu yang dicontohkan oleh Rasul, yang itu langsung dari Allah SWT. Ya Bu, orang kan zaman dulu nggak ngerti kenapa sih gitu kan, makan bakso tiup-tiup tuh lep, tiup-tiup lep, ibu meracun diri sendiri. Ya, itu bahkan Rasulullah SAW pernah menempatkan seorang dokter di suatu daerah karena semuanya ngikut sunnah Nabi. Kehidupan yang ngikut Rasulullah, dari cara minumnya, dari cara makannya, dari cara tidurnya. 3 tahun jadi dokter di situ nggak ada pasien yang datang. Keren banget, ya. Kita sakit mah itu di mana-mana sakit mah semuanya. Ibu cara makannya, kalau Rasul itu kan buah dulu. Kalau kita kan makan dulu, baru cuci mulut pakai buah, kebola. Ya, iya. Karena Rasulullah itu mengajarkan kepada kita buah dulu yang ringan, buah ini ringan. Ditunggu dulu, jangan langsung buah. Oh ya sunnah Rasul langsung buah, langsung makan, enggak. Ditunggu paling tidak 1/2 jam setelah kita makan buah, itu kita makan berat. Kenapa? Ternyata ketika dilihat dari segi kesehatan, perut kita itu enggak kaget. Makan buah itu kan ringan dulu, tapi dia sudah langsung kerja. Setelah itu dimasukin makanan yang berat, dia sudah mulai kerja halus. Kerjanya kecil dulu, langsung dikasih makan oleh kita yang gede, dia sudah siap untuk kerja. Rasul tidak pernah
mengajarkan kepada kita makan sesuap minum, makan sesuap minum. Jujur, pada ngelakuin ini, yang seret-seret, ya, ibu saya tuh kalau makan begitu, makan minum. Kenapa sih Bu? Seret, gitu. Itu yang membuat ibu sakit lambung. Ya Bu, nggak boleh minum aja setengah jam setelah makan, repot amat, ya kan? Kita akan ngomong, ibu coba deh Bu, nggak usah minum dulu. Anak saya ngikut-ngikut, iya Mi, biar kelezatannya berasa lama. Beneran Bu, ibu habis makan enak, kalau diguyur minum hilang semuanya. Tunggu 15 menit, tunggu setengah jam. Ini di mulut berasa lezat makanan yang kita makan itu lama, puas gitu kita rasanya. Cobain, ya. Saya tuh udah membiasakan 15 sampai 30 menit, malah seringnya 30, setengah jam setelah makan baru minum. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan nyepelein kalau kita makan seperti itu, makanan kita plus berpahala. Sepertinya sepele ya Bu. Jadi kalau kita ikut sunnah Rasulullah, maka pahala itu akan diberikan kepada kita. Ada seorang sahabat, tiap lewat pakai naik kuda, lewat di satu jalan dia turun, dia putar kudanya, dia jalan lagi. Selalu kalau lewat di jalan itu, dia turun, diputar kudanya, jalan lagi. Ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa kok seperti itu? Karena dulu aku pernah berjalan dengan Rasulullah. Di tempat ini Rasulullah turun, Rasulullah putar kuda, langsung jalan. Saking inginnya melaksanakan sunnah Rasulullah, gak pakai alasan dia lihat Rasul seperti itu, maka dia melakukan itu. Mungkin saat itu kalau bayangan saya keblibet tali, ya Bu ya. Dia nggak pakai alasan apapun. Oh aku melihatnya begitu kok. Rasulullah kalau di sini beliau turun, dia putar kudanya, jalan lagi. Maka saking pengen ikut sunnah Rasulullah, diikutin tadi nggak pakai alasan. Sahabat itu kalau ikutan Rasulullah nggak pakai alasan. Rasul pernah perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian di Hudaibiyah itu isinya, ketika orang Mekah datang ke Madinah, Rasul kan udah di Madinah ini Bu, maka wajib dikembalikan lagi. Tapi ketika orang Madinah datang ke Mekah, gak boleh balik, dia harus tetap di Mekah. Sahabat ribut, sampai Umar bilang gini, Rasul bener gak sih? Nabi Muhammad ini Rasul beneran gak sih? Sampai perjanjian yang merugikan kita kayak begini, dia disetujui. Sahabat gak pernah tahu setelah kejadian itu umat Islam bertambah banyak. Logikanya gini Bu, orang yang di Madinah berarti beliau sudah mengikuti dakwah Rasulullah, sudah diajarin macam-macam oleh Rasulullah. Dia siap untuk berdakwah. Dia datang ke Mekah nggak boleh balik. Dia all out dakwah di Mekah. Paham? Jadi sahabat-sahabat itu dakwah di Mekah. Kesempatan dong. Nah, ketika orang Mekah datang ke Madinah harus dikembalikan. Orang Mekah yang datang ke Madinah sudah melihat bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat, bagaimana kehidupan Islami. Mereka pulang, mereka bisa bercerita ke teman-temannya. Muhammad begini loh. Umat Islam di sana begini loh. Dan ternyata setelah perjanjian Hudaibiyah ini, umat Islam bertambah banyak. Itu yang tidak terfikir oleh para sahabat. Dia pikir orang Madinah datang nggak boleh pulang, kasihan dong di sana gitu ya. Orang Mekah harus dibalikin. Ya Bu, enak aja dia datang ke sini harus kita balikin. Mereka nggak paham. Sampai ketika habis perjanjian Hudaibiyah itu Rasulullah lagi haji Bu. Ya, Rasulullah mengajarkan, ayo kita tahalul, gak ada yang denger. Ayo kita melakukan tahalul, gak ada yang mau dengerin Rasulullah. Kan Umarnya sampai begitu, Rasul bener gak sih? Kok kayak begini ditandatanganin gitu ya.
Akhirnya Rasulullah masuk ke dalam, ngajak istrinya kan. Ummu Salamah saat itu, sahabat nggak mau. Aku sudah nyontoin tahalul, aku udah ngajak-ngajak tahalul nggak mau. Maka istrinya bilang begini, ya Rasulullah, engkau nggak usah ngomong apa-apa. Ya, engkau nggak usah ngomong apa-apa. Engkau keluar tahalul, sudah diem, nggak usah ngomong apa-apa. Para sahabat melihat Rasulullah keluar tahalul demi melihat junjungannya tahalul, maka mereka tahalul walaupun nggak ikhlas sampai kena kepalanya ya Bu ya, pada luka-luka saking nggak ikhlasnya melakukan tahalul. Ini walaupun sahabat itu tadinya kesel sama Rasulullah, tapi ketika Rasulullah melakukan kebaikan, mereka berusaha untuk mengikuti Rasul. Ini Masya Allah. Dan akhlak Rasulullah ini yang merupakan mukjizat itu luar biasa Bu. Ya, Ibu sering dan dengar bagaimana Rasulullah SAW setiap pagi ngasih makan seorang Yahudi yang sangat tua yang buta. Disuapin sama Rasulullah Bu. Ya, lembut Rasulullah. Tapi dari lisan Yahudi mencaci maki Rasulullah, Rasulullah gak jawab. Yahudi tua yang buta tadi nggak tahu yang dicaci maki itu orang yang sedang memberikan makanan kepada beliau. Setiap hari mencaci maki Rasulullah, Rasulullah tetap nyuapin dengan lembut banget. Kalau ibu yang jadi Rasulullah diapain tuh orang Yahudi? Takut lah. Ya Bu ya, udah dikasih makan gitu gratis, disuapin pula. Coba Rasulullah tidak ada amarah. Suatu hari Rasulullah mengamanatkan kepada Abu Bakar ketika Rasulullah hendak meninggal dunia. Aku punya kebiasaan memberi makan kepada Yahudi, dan Rasulullah meninggal Abu Bakar yang nerusin. Disuapin perlahan sama Abu Bakar. Kata orang Yahudi tadi, biasanya bukan ini. Orangnya lembut banget Bu, ya Allah. Saya kalau dengar ini sedih banget. Rasulullah dicaci maki dan sebagainya, memberikan suapan ini lembut banget. Abu Bakar itu sahabat Rasulullah yang paling lembut. Ternyata Rasulullah menyuapi Yahudi tadi lebih lembut daripada Abu Bakar. Coba. Akhirnya Abu Bakar berkata, yang senantiasa engkau caci maki itulah yang tiap hari memberikan makanan kepadamu. Akhirnya apa? Yahudi tua tadi masuk Islam karena apa? Akhlak Rasulullah, bukan mukjizat Rasul. Rasulullah lewat diludahin, Rasulullah lewat lagi, setiap hari lewat diludahin, tidak dibales. Ibu kalau ibu jadi Rasulullah diludahin, diapain orangnya? Balas kan? Tak ludahin lagi, aku lebih banyak ludahku daripada Allah, gitu kan? Ibu aja gini, lu jual gue beli. Nah begitu kita. Iya, Masya Allah. Rasulullah nggak balas Bu. Suatu hari lewat kok nggak ada yang ngeludahin. Kemana ini orang? Dicari sama Rasulullah, ternyata lagi sakit. Kalau kita digituin lagi sakit, alhamdulillah. Ya Bu ya. Mati juga alhamdulillah, kan begitu. Masya Allah. Rasul tidak begitu Bu. Jadi Rasulullah SAW nengokin Yahudi tadi, ya Bu, orang kafir tadi, sampai akhirnya orang yang masuk Islam. Kenapa? Karena akhlak dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW begitu cintanya kepada kita, begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Rasulullah tidak menginginkan kita sengsara. Rasulullah tidak menginginkan kita menderita. Itu di surat Al-Ahzab, surat 9 At-Taubah di ayat yang terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terusin Bu. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkal
bacakan artinya sebentar. Nggak kelihatan, kecil. Ya. Sungguh, ini laqad arti laqad sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia tidak dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kamu. Ya, bagimu penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Artinya apa? Rasul sangat cinta kepada kita. Rasul tidak menginginkan kita ini menderita. Rasul menginginkan keimanan kepada kita. Rasul juga menginginkan keselamatan kepada kita semuanya. Cinta Bu Rasul Bu. Kita sambil bersolawat, Ibu nanti tundukkan kepalanya semuanya. Tundukkan hati kita semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, begitu cintanya Rasulullah kepada kita semuanya. Rasulullah ingin keimanan kita, ingin keselamatan kita. Rasulullah tidak menginginkan kita sengsara. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah mengikhlaskan untuk menerima seluruh sakit sakaratul maut ditimpakan kepada Rasulullah, bukan kepada kita umatnya. Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Ya Allah, takdirkan kami nanti di yaumil qiyamah, ya Allah, berada di belakang barisan Rasulullah SAW. Bayangkan kita sekarang sedang berada di padang mahsyar, panas karena matahari hanya sejengkal dengan kita. Ya Nabi salam alaika, kita sedang menunggu syafaat dari Rasulullah SAW. Rasulullah akan mendatangi kita satu persatu untuk memberikan syafaatnya dan untuk memberikan pertolongannya kepada kita semuanya. Ya Allah, pertemukan kami semuanya yang ada di sini, ya Allah, dengan Rasul-Mu, ya Allah, dengan junjungan-Mu, ya Allah, junjungan kami, ya Allah, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang begitu cinta kepada kami umatnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepantasnya dan sudah sewajarnya kita membalas cintanya Rasulullah kepada kita. Rasul begitu cinta kepada kita semuanya sebagai umatnya, Ibu. Maka sudah sewajarnya kita bersolawat kepada beliau. Sudah sewajarnya kita cinta kepada beliau dengan mengikuti seluruh sunnah-sunnah beliau, baik itu hablum minallah maupun hablum minannas. Rasul akan datang kepada kita, dituntutnya kita sampai ke surganya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Rasul-Mu di surga-Mu, ya Allah. Pertemukan kami dengan orang yang kami cintai, junjungan kami,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surgamu ya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita, maka sudah sewajarnya kalau ibu membalas cinta Rasulullah sampai Rasul ikhlas. Sakit sakaratul maut itu sakitnya luar biasa, tapi Rasulullah ikhlas menanggung seluruh sakit sakaratul maut. Ya. Maka ayo kita mengikuti sudah Rasul. Ya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Rasul berkata, mintalah kamu. Ya Rasul, aku ingin bersahabat dengan Anda di surga. Apalagi, sudah ya Rasul, aku hanya ingin bersahabat, berteman dengan Anda di surga. Rasul menjawab, tolong supaya doamu dikabulkan oleh Allah dengan kamu memperbanyak sholat sunnah. Ayo ibu, jauh ibadah kita dari Rasul. Lalu dihitung, baca Quran kita berapa satu hari? Rasul minimal membaca Quran 3 juz. Ya, kita selalu beralasan untuk membaca Quran, padahal ini surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan ini mujizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo kita membacanya supaya kita bisa ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti. Maka kita baca Al-Quran, perbanyak salat sunnah. Karena tadi sahabat dikatakan oleh Rasulullah supaya doanya terkabul dengan memperbanyak sholat sunnah. Ayolah, jauh ibadah kita dari Rasulullah, tapi kita ingin mengikuti Rasulullah sehingga kita nanti bisa bertemu dengan Rasulnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibu, itu buktinya Rasulullah tidak ingin kita umatnya menderita, kita umatnya sengsara. Rasulullah tidak ingin. Ya, Rasul ingin keimanan, Rasul ingin keselamatan buat kita semuanya. Ya ibu, ayo perbanyak salat sunnah kalau mau ketemu. Baik, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga setelah maulid ini ibadah kita berubah. Ya bu, semua yang kita lakukan ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu minum duduk dengan tangan kanan itu berpahala dibanding ibu minum berdiri dengan tangan kiri pula. Sepele, sepertinya sepele, cuma minum dengan tangan kanan dan duduk ternyata lebih berpahala. Masya Allah. Ya. Jadi itu bu, jadi semua yang dilakukan oleh Rasulullah dan itu kita contoh, maka dapatnya pahala. Maka perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Didawamkan 10 pagi 10 sore ya bu, sampai panjang itu 10 pagi 10 sore, maka akan diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumil kiamah, salah satunya. Yang kedua, kalau ibu nanti ya semoga kita ditakdirkan semuanya bisa umroh maupun haji. Dan ketika kita ke makam Rasulullah, Rasulullah sudah berjanji, orang yang mengunjungi makamku maka dia akan mendapatkan syafaat dari aku. Saya datang ke makam Rasulullah. Waktu saya umroh, saya bisik dalam hati, ya Rasul, aku datang. Katanya engkau akan memberikan syafaat ketika kita datang ke makammu nih, ya Rasul, aku datang. Bu, Masya Allah, adem tenang ketika kita masuk makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bu ya, semoga kita semuanya bisa ke sana
bisa berziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita angkat tangan kita, saya minta Fatihah ya Bu ya buat adik saya yang sedang sakit. Semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesembuhan dan tidak sakit lagi dan sehat kembali. Fi barakati al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya kita. Semoga diijabah oleh Allah ya Bu ya. Di antara doa-doa kita semuanya, kita angkat tangan kita semuanya, kita baca suratul Fatihah untuk kita semuanya. Semoga diberikan kesehatan dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan iman Islam, diberikan berkah rahmat karunia dan maghfirah dari Allah. Keluarga kita semua jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang solih dan solihah, dan kita nanti bisa berkumpul lagi dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ighfir lana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa mubarakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah